Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihim ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus sadisatu, bermula hikmah yang ke-6 dari kitab Al-Hikam ini, hikmah yang ke-6. Qala Ibnu Athaillah, telah berkata Ibnu Athaillah, yaitu pengarang kitab ini, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa domina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu wala fil waqtil ladzi turidu. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan hikmah yang ke-6 ini. La yakun ta'akhuru amadil ata'i, janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu ma'al ilhahi fid du'ai, padahal engkau telah bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Itu mujiban li nafsika, itu menyebabkan engkau berputus asa atau putus harapan. Fahuwa domina lakal ijabata, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin doamu, telah menjamin semua doa itu untuk diijabah. Tapi fima yakhtaruhu laka, diijabahnya itu dalam apa yang ia kehendaki untukmu. Karena Allah yang mengaturmu, yang maha tahu segala urusanmu, maka Allah akan memberikan sesuatu yang engkau butuhkan. La fima takhtaru li nafsika, bukan menurut kehendakmu. Jadi bukan apa yang engkau pilihkan, bukan pada apa yang engkau ajukan. Yang engkau ajukan di dalam doamu. Karena boleh jadi apa yang kita anggap baik buat kita, sesungguhnya itu adalah yang buruk. Ya, tidak baik sebetulnya buat kita. Karena kita itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ilmu kita sudah sangat tinggi, itu ibarat anak kecil dari orang tuanya. Ibarat anak-anak yang nggak tahu apa-apa kepada anaknya, kepada orang tuanya gitu. Anaknya pengen sepeda motor, usianya baru SD gitu, kelas 1. Itu kan tidak kebutuhannya bukan kebutuhan dia kalau masih SD gitu. Masih SD kelas 2, kebutuhannya bukan itu, maka dibelikanlah motor-motoran gitu, yang pakai remote atau yang bisa dinaikin tapi masih pakai baterai misalnya. Jadi Allah menjamin, karena menjamin doa kita itu diijabah itu pada apa yang Allah pilihkan untuk kita. Karena Allah maha mengetahui apa yang terbaik buat kita, apa sesungguhnya yang kita butuhkan. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan Allah memberikannya itu pada waktu yang Allah tentukan. La fi waqtil ladzi turidu, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kebutuhan saya ini sudah sangat mepet menurut kita.
Tapi kita berdoa sungguh-sungguh, Allah masih juga belum mengabulkannya. Nah, di sini kita harus mengetahui ini. Ini hikmah yang keenam, sangat banyak, sangat sering dan pasti dialami oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Allah sudah menjamin bahwa semua doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikannya pada apa yang Allah tentukan. Pada apa yang Allah pilihkan untuk kita. Bukan pada apa yang kita mau, ya, yang kita kehendaki, bukan. Tapi bukan pada apa yang kita inginkan. Gitu ya. Misalnya kita menginginkan harta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon diberikan harta yang banyak, yang halal, yang barokah misalnya gitu ya dalam doa kita. Tapi sudah lama berdoa itu masih belum juga diijabah. Bisa jadi Allah memberikannya itu bukan saat sekarang gitu. Allah akan memberikannya suatu waktu yang kita akan mampu memegang amanah tersebut. Karena kalau diberikan saat ini di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala misalnya kalau kita diberikannya saat ini itu belum kuat. Artinya kalau diberikan bukannya harta itu akan menambah ibadah kita, malah kita akan menambah maksiat. Gitu. Maka tidak diberikannya saat ini itu sesungguhnya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdoa pengen punya anak, gitu. Tapi tidak juga diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga diberikan amanah anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya ketika berdoa seperti itu jangan menyebabkan sudah lama berdoa, sudah sungguh-sungguh juga, tapi belum juga diijabah, jangan menyebabkan putus asa. Kalau putus asa, itu berarti kita meragukan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita harus berbaik sangka kepada Allah, husnuzon. Bahkan kepada Allah itu lebih dari itu, husnul yakin. Bagus keyakinan yang baik kepada Allah. Jadi mungkin waktunya masih belum sampai atau mungkin kalau doa kita itu dikabulkan saat ini atau dikabulkan di dunia ini, itu akan menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kalau seperti itu bukan doanya tidak dikabulkan, tapi doanya sudah dikabulkan oleh Allah karena itu akan menambah kita, akan menyelamatkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mari kita lihat ya poin-poinnya ya. Di sini Kiai Musannif menyampaikan ma'a ilhahi fid doa. Ini doa kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sungguh-sungguh. Ya, berdoanya harus sungguh-sungguh diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama tasawuf itu mengatakan kalau doa itu ingin cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus merasa butuh kepada Allah, butuh sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking butuhnya gitu ya. Diibaratkan kita itu adalah kebutuhannya gitu ya. Kebutuhannya itu ibarat orang yang sedang tenggelam. Membutuhkan pertolongan. Ada orang tenggelam misalnya, kemudian dia muncul, dia mengatakan, "Tolong." Nah,
minta tolongnya itu, kebutuhan dia untuk mendapatkan pertolongan itu sangat besar. Seperti itulah gitu ya, permohonan kita kepada Allah. Jadi harus sungguh-sungguh, disampaikannya itu harus sungguh-sungguh. Karena kalau tidak ditolong, terlambat sedetik saja, mati urusannya. Gitu. Itu umpama kebutuhannya. Ini yang para kekasih-kekasih Allah itu kalau berdoa seperti itu. Gitu. Jadi kalau berdoa itu sungguh-sungguh bagaikan gitu, memohon pertolongan Allah itu, membutuhkan pertolongan Allah itu bagaikan orang yang sedang tenggelam, yang membutuhkan pertolongan, di mana kalau terlambat sedetik saja itu mati urusannya. Saking butuhnya. Yang keduanya, Allah, ya di sini poin selanjutnya yaitu Allah menjamin doa kita diijabah. Menjamin doa kita diijabah. Kemudian poin selanjutnya, Allah memberikan apa yang kita yang Allah tentukan, yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Artinya Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, karena yang kita butuhkan itu pasti bermanfaat untuk kita. Dan poin selanjutnya adalah waktunya Allah yang menentukan. Gitu. Bukan kita yang menentukan, sebab kita tidak bisa mengatur Allah, justru sebaliknya Allah lah yang mengatur kita, dan Allah Maha tahu kapan sesuatu itu diberikan kepada kita. Karena kita makhluk itu tidak tahu, diri kita saja tidak tahu, ya. Darah yang mengalir di dalam nadi kita saja kita tidak tahu, gitu. Apakah ada penyumbatan atau tidak, kita tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahuinya. Dan poin selanjutnya, apabila doa kita sudah diajukan sungguh-sungguh, tapi masih juga belum dikabulkan, ya kita merasa belum dikabulkan, terlambat gitu ya, maka ini jangan menyebabkan kita putus asa atau putus harapan. Kalau putus asa berarti menandakan keimanan kita itu lemah. Karena Allah tadi sudah menjamin keimanan kita itu terbukti lemah kalau kita putus harapan, putus asa. Apalagi kalau sampai kita musyrik, ya memohon kepada selain Allah. Nah itu lebih celaka lagi. Ya, celaka dunia, celaka akhirat. Kita lihat dalil-dalilnya ya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ghafir, surat ke-40 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doamu, akan aku kabulkan untukmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, saya dukhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Poin yang pertama dari ayat ini yaitu ud'uni astajib lakum. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku. Maka kalau kita yakin dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti itu keimanan kita kuat.
Kalau orang mau berdoa kepada Allah, Allah itu justru senang kalau hambanya berdoa kepada Allah. Berarti kalau dengan doa itu berarti dia sudah mendudukkan posisinya pada posisi yang benar. Mendudukkan dirinya, menempatkan dirinya pada posisi seorang hamba yang berdoa kepada Allah dan yang berdoa kepada Tuhannya, ya, dan menempatkan Allah sebagai Tuhannya yang dia mohon. Gitu. Jadi berarti orang yang berdoa kepada Allah ini adalah orang yang beriman, yang memiliki iman. Semakin sungguh-sungguh doanya kepada Allah, semakin kuat imannya. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu dianggap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dianggap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Berdoa itu adalah intinya ibadah. Sabda Rasulullah SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi kalau orang berdoa dengan sungguh-sungguh, itu adalah ibadah yang sangat hebat, menunjukkan keimanannya yang sangat tinggi. Kalau orang itu tidak mau berdoa kepada Allah, justru dia oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap orang yang sombong dari beribadah kepada Allah. Tidak mau berdoa artinya kurang menganggap Allah sebagai Tuhannya, bahkan tidak menganggap Allah sebagai Tuhan. Buktinya dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sombong seperti inilah yang tidak mau berdoa kepada Allah, yang tidak mau menempatkan Allah sebagai Tuhannya dan dirinya sebagai hambanya yang membutuhkan Allah, maka kelak pada hari akhir di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina karena imannya tidak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan sangat membutuhkan kepada Allah, yang menandakan bahwa kita sangat meyakini Allah adalah Tuhan kita dan maha segala-galanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai kekasihku Muhammad, tentang aku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku itu dekat. Qaribun, dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kita kepada kita sendiri. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah mengabulkan doa hamba yang berdoa, mengabulkan permohonannya orang yang berdoa kepada ujibu, aku mengijabahi, aku mengabulkan da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Jadi kalau si hamba itu berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkannya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal yastajibu li. Ini kewajiban kita. Tadi hak kita dari Allah Subhanahu wa taala yaitu diijabah. Maka kewajiban kita adalah fal yastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Gitu ya. Wal yu'minu bi,
dan hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi ini kalau menjalankan dua ini la'allahum ini janji Allah Subhanahu wa taala kalau menurut guru kita ketika menyampaikan tausiahnya ya sebelum sholat Jumat dulu, kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan la'allahum gitu ya, kalau dipenuhi syaratnya itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarsyudun, itu akan memperoleh kebenaran. Jadi syaratnya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hak kita dari Allah yaitu diijabah doa gitu. Dan kewajiban kita adalah fal yastajibuli, memenuhi perintah Allah, artinya nurut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doa-doa yang dipanjatkan pada bulan Ramadan itu ibadah gitu ya. Doa-doanya diijabah dan ibadah-ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena memenuhi dua kriteria ini. Di bulan Ramadan itu memang kita dilatih untuk nurut kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Beriman ya, beriman kemudian dengan puasa itu kita dilatih untuk nurut kepada Allah gitu. Jadi dilatih untuk memenuhi perintah Allah, nurut. Latihannya itu sangat luar biasa, beda dari hari-hari yang sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya kita kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, misalnya makan minum yang haram, itu kita jauhi. Ya, misalnya meminum arak, ya, khamar, kemudian juga kita menjauhi tidak memakan daging babi gitu ya, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang halal di hari-hari biasa itu kita makan tahu, makan tempe, nasi dan sebagainya, lauk pauknya yang dihalalkan itu. Tapi pada bulan Ramadan ditambah lagi perintah Allah, nurut enggak nih gitu, dilatih. Kalau yang kemarin yang diharamkan itu hanya sedikit, tapi sekarang seluruh minuman, seluruh makanan haram dimakan di siang hari di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa, ketika sedang dilatih. Kita itu akan dilatih di bulan Ramadan itu untuk nurut kepada Allah. Kalau nurut, beriman dan nurut kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Jadi sukseslah gemblengan atau latihan kita di bulan Ramadan, yaitu menjadi orang yang beriman dan nurut kepada Allah. Jangankan yang haram, yang halal pun karena Allah yang melarangnya, maka tidak kita makan di siang hari. Menahan haus, lapar, dan syahwat. Itulah orang-orang yang memenuhi haknya. Kenapa para wali kekasih-kekasih Allah itu sangat cepat diijabahnya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka para kekasih-kekasih Allah ini sudah nurut, beriman dan sangat nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi kewajibannya, maka haknya
yaitu diijabah doa oleh Allah, itu sangat cepat. Jadi kalau kita masih belum juga diijabah, itu banyak hal yang harus dikoreksi. Boleh jadi ini belum dipenuhi, gitu ya. Nurut kita kepada Allah belum dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Kita koreksi. Selain tadi yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, ya, karena Allah memberikannya pada apa yang Allah kehendaki dan waktunya pun Allah yang menentukan, bukan kita. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah, sumsumnya ibadah. Gitu. Doa itu adalah inti atau sariknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah bahwa orang yang berdoa itu tadi disampaikan bahwa orang yang berdoa itu berarti dia sudah menempatkan dirinya sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai tuannya. Jadi benar-benar kita menempatkan diri kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang tidak bisa apa-apa, dan kita menempatkan Allah sebagai Tuhan kita yang maha memiliki segala-galanya. Maka kita memohon kepada Allah. Dengan demikian kita orang yang berdoa ini, gitu ya, itu adalah menjalankan, betul-betul menjalankan, menempatkan keyakinannya dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak mau berdoa tadi adalah orang yang sombong, dan orang yang sombong itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka. Baiklah, dari tadi yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ya, di dalam hikmah yang ke-6 ini ada 5 hikmah yang terangkum. Yang pertama, jika berdoa haruslah sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati, dan kita merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diibaratkan, itu bagaikan orang yang sedang tenggelam meminta pertolongan, karena satu detik saja terlambat dia akan mati. Itulah perumpamaan kebutuhan yang kita rasa ketika kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, hikmah yang keduanya, doa kita dijamin oleh Allah dikabulkan. Jadi Allah menjamin doa kita dikabulkan. Dan dikabulkannya itu lebih hebat lagi, karena dikabulkannya menurut apa yang Allah kehendaki, bukan pada kemauan kita, bukan pada keinginan kita. Karena keinginan kita itu, pengetahuan kita terbatas. Bisa jadi yang kita inginkan itu sesungguhnya buruk kepada kita, itu buat kita. Dan bisa jadi apa yang kita benci, apa yang kita tidak suka, sesungguhnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena kita tidak tahu, dan Allah itu tidak pernah zolim kepada hambanya. Artinya zolim itu karena dia minta itu, ya kasihkan aja lah gitu, walaupun itu dia nanti akan membahayakan dia gitu, karena dia minta gitu. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah tidak berbuat zolim kepada hambanya, karena Allah maha mengetahui, jadi mengetahui yang terbaik, maka Allah mengabulkannya itu apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita mau, bukan yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan kemudian terwujud, maka berarti kemauan kita, keinginan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempatnya, hikmah yang keempatnya, Allah yang menentukan waktu pemberiannya, bukan kita. Maka bersabarlah, gitu. Bersabarlah
dan jangan berputus asa, karena Allah yang menentukan waktunya sesuai dengan timingnya yang tepat. Allah Maha mengetahui timingnya, waktunya yang tepat. Karena Allah yang mengatur seluruh alam ini pasti mengetahui kapan waktu yang terbaik untuk apa yang kita mohonkan itu diberikan kepada kita. Dan hikmah yang kelimanya, jika terasa lambat terkabulnya doa, jangan berputus harapan atau berputus asa. Karena kalau berputus harapan atau putus asa, itu menandakan keimanan kita sedang lemah. Bahkan kalau sampai kita memohon kepada selain Allah, karena kita merasa putus asa, ini doanya nggak dikabul-kabul, ya udahlah, gitu. Minta kepada selain Allah, maka itulah yang dinamakan musyrik, bukan lagi lemah, tetapi imannya hilang. Mudah-mudahan kita semua, para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, diberikan iman yang kuat, yang senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun kapanpun dan dimanapun Allah memberikan kepada kita, kita syukuri. Dan apabila doa-doa kita belum juga terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengatur apa yang kita mohonkan itu, gitu ya, sedang mengatur apa yang kita mohonkan itu untuk diberikan kepada kita dalam waktu yang terbaik dan sesuatu yang lebih baik dalam waktu yang terbaik, gitu, dalam waktu yang terbaik. Karena Allah Maha mengetahui segalanya dan sangat menyayangi kepada hamba-hambanya. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji keimanan kita. Apakah dengan diundur ini, dengan dilambatkan ini, iman kita akan tetap teguh atau iman kita malah melemah. Ini jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap bertahan, bersabar. Keimanan kita harus tetap teguh, tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sebersih-bersihnya, dan mohon koreksi dan perbaikannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.